Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Nuriliana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penilaian sekuritas obligasi. Yang pertama di sini ada pengertian. Pengertian dari penilaian sekuritas. Harga atau nilai surat berharga pada dasarnya adalah present value dari aliran kas masa mendatang yang akan diberikan kepada pemegang surat berharga tersebut. Yang kedua ada penilaian obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah panjang yang kemudian dapat dipindahtangankan, berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan dalam bentuk bunga pada suatu periode tertentu, serta melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan pada pihak membeli obligasi tersebut. Siapa yang menerbitkan obligasi? Yang menerbitkan obligasi yaitu yang pertama pemerintah, yang kedua perusahaan, yang ketiga pemerintah negara bagian, dan yang terakhir pemerintah asing atau perusahaan asing. Selanjutnya ada karakteristik obligasi. Karakteristik obligasi yang pertama yaitu nilai nominal atau par value. Harga yang tercantum pada surat obligasi, nilai tersebut mencerminkan harga yang akan dibayarkan oleh penerbit obligasi pada saat jatuh tempo. Yang kedua, nilai intrinsik. Nilai teoritis atau nilai wajar obligasi yang diperoleh berdasarkan present value estimasi arus kas obligasi di masa yang akan datang. Yang ketiga, kupon tingkat bunga. Tingkat bunga atau dalam persentase berdasarkan nilai nominal yang akan dibayarkan oleh pihak penerbit obligasi atau issuer. Yang keempat, yaitu jatuh tempo. Jangka waktu atau usia suatu obligasi biasanya ditetapkan dalam satuan tahun. Pada saat jatuh tempo, penerbit obligasi mempunyai kewajiban untuk melunasi pemegang obligasi sebesar nilai nominalnya. Yang kelima, klaim aset dan klaim pendapatan perusahaan. Jika penerbit obligasi sewaktu-waktu mengalami bangkrut atau gagal bayar, maka investor dapat memanfaatkan fasilitas klaim aset dan klaim pendapatan perusahaan. Klaim aset merupakan hak untuk mendapatkan keuntungan saat penjualan aset, sedangkan klaim pendapatan perusahaan merupakan hak untuk mendapatkan pendapat perusahaan dan didahulukan daripada dividen. Yang keenam, indentur atau kontrak. Sebagai surat utang, tentunya obligasi memiliki kontrak antara penerbit dan pemegang obligasi. Kontrak tersebut berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk nilai nominal, besaran kupon, masa tenor, jatuh tempo, dan sebagainya. Dan yang terakhir, yaitu rating atau peringkat. Dalam obligasi terdapat peringkat kualitas investasi obligasi yang diukur dari besarnya risiko investasi di masing-masing obligasi. Rating yang diberikan pada suatu obligasi akan mempengaruhi tingkat suku bunga dan juga risikonya. Dalam hal ini, penulisan rating yang diberikan biasanya terdiri dari 1 sampai 4 huruf dengan simbol tertentu. Semakin tinggi peringkat, maka semakin rendah bunga yang ditawarkan pada risikonya semakin kecil. Selanjutnya ada jenis-jenis obligasi. Yang pertama, obligasi suku bunga. Tetap memiliki kupon bunga dengan besaran tetap yang dibayarkan secara berkala sepanjang masa berlakunya obligasi. Yang kedua, obligasi suku bunga mengembang atau biasa, juga disebut dengan floating rate note atau FRN, memiliki kupon yang perhitungan besaran bunganya mengacu pada suatu indeks pasar uang seperti LIBOR atau Euribor. Yang ketiga, junk bond atau obligasi berimbal hasil tinggi, yaitu obligasi yang memiliki peringkat di bawah peringkat investasi yang diberikan oleh lembaga pemeringkat kredit. Oleh karena itu, obligasi jenis ini memiliki risiko yang cukup tinggi, maka investor mengharapkan suatu imbal hasil yang lebih tinggi. Yang keempat, obligasi tanpa bunga, atau lebih dikenal dengan istilah zero coupon bond, adalah obligasi yang tidak memberikan pembayaran bunga. Obligasi ini diperdagangkan dengan pemberian potongan harga dari nilai pari. Pemegang obligasi menerima secara penuh pokok hutang pada saat jatuh tempo obligasi. Yang kelima, obligasi inflasi atau lebih dikenal dengan sebutan inflation-linked bond, di mana nilai pokok utang pada obligasi tersebut adalah mengacu pada indeks inflasi.
Suku bunga pada obligasi jenis ini lebih rendah daripada obligasi suku bunga tetap. Namun, dengan bertumbuhnya nilai pokok utang sejalan dengan inflasi, maka pembayaran pelunasan obligasi ini akan meningkat pula. Yang keenam, obligasi indeks adalah surat utang berbasis equity atau equity linked note dan obligasi yang mengacu pada indeks yang merupakan indikator bisnis seperti penghasilan, nilai tambah, ataupun pada indeks nasional, seperti produk domestik bruto. Yang ketujuh, efek beragun aset adalah obligasi yang pembayaran bunga dan pokok hutangnya dijamin oleh acuan berupa arus kas yang diperoleh dari penghasilan aset. Yang kedelapan, obligasi subordinasi adalah obligasi yang memiliki peringkat prioritas lebih rendah dibandingkan obligasi lainnya, yang diterbitkan oleh penerbit dalam hal terjadinya likuidasi, dalam hal terjadinya kepailitan, maka ada hierarki dari para kreditur. Yang kesembilan, obligasi abadi adalah obligasi ini tidak memiliki suatu masa jatuh tempo. Yang kesepuluh, obligasi tercatat adalah obligasi yang kepemilikannya ataupun peralihannya didaftarkan dan dicatat oleh penerbit atau oleh lembaga administrasi efek. Yang ke-11, obligasi daerah, atau di Amerika dikenal sebagai municipal bond, adalah obligasi yang diterbitkan oleh negara bagian teritorial, kota, pemerintahan setempat, ataupun lembaga-lembaganya. Obligasi tanpa warkat adalah suatu obligasi yang tidak memiliki sertifikat, di mana mahalnya biaya pembuatan sertifikat serta kupon mengakibatkan timbulnya obligasi jenis ini. Obligasi ini menggunakan sistem elektronik terpadu yang mendukung penyelesaian transaksi efek secara pemindah bukuan di pasar modal. Yang ke-12, obligasi lotre atau juga disebut lottery bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh suatu negara, biasanya negara-negara Eropa. Bunganya dibayar seperti tata cara pembayaran bunga pada obligasi suku bunga tetap, tetapi penerbit obligasi akan menembus obligasi yang diterbitkannya secara acak pada waktu tertentu, di mana penembusan atau pelunasan obligasi yang beruntung terpilih akan dilakukan dengan harga yang lebih tinggi daripada nilai yang tertera pada obligasi. Yang ke-13, obligasi perang adalah suatu obligasi yang diterbitkan oleh suatu negara guna membiayai perang. Yang ke-14, obligasi atas unjuk adalah sertifikat resmi tanpa nama pemegang di mana siapapun yang memegang obligasi tersebut dapat menuntut dilakukannya pembayaran atas obligasi yang dipegangnya tersebut. Selanjutnya ada penilaian resiko obligasi. Resiko suku bunga merupakan resiko penurunan obligasi yang disebabkan karena penurunan suku bunga. Resiko suku bunga berhubungan dengan nilai obligasi dalam portofolio. Yang kedua, resiko tingkat reinvestasi. Merupakan resiko penurunan suku bunga yang menyebabkan peniruan pendapatan dari portofolio obligasi. Pemegang obligasi jangka panjang akan menghadapi resiko suku bunga, namun tidak menghadapi resiko tingkat investasi pemegang obligasi jangka pendek terjadi sebaliknya. Yang terakhir, resiko kegagalan adalah resiko yang disebabkan karena kegagalan penerbitnya. Resiko kegagalan dipengaruhi oleh kekuatan keuangan penerbit obligasi maupun jangka waktu kontrak obligasi, terutama apakah jaminan telah disediakan untuk menjamin obligasi yang diterbitkannya. Selanjutnya, di sini ada rumusan penilaian obligasi. Di sini bisa menggunakan rumus yang di atas maupun yang di bawah. Dengan keterangan, I sama dengan pembayaran bunga pada tahun ke T, M sama dengan nilai jatuh tempo obligasi, KB sama dengan tingkat pengembalian minimum pemegang obligasi, dan N sama dengan tahun. Dan di sini juga ada rumusan penilaian obligasi juga. Dengan keterangan VB sama dengan nilai obligasi, PMT sama dengan pembayaran anuitas, FV sama dengan nilai masa depan, KB sama dengan tingkat pengembalian atau suku bunga, N sama dengan tahun. Dan nilai obligasi per setengah tahun, yaitu dengan keterangan VB sama dengan nilai obligasi, PMT sama dengan pembayaran anuitas, FV sama dengan nilai masa depan, KB sama dengan tingkat pengembalian atau suku bunga, M sama dengan setengah tahun.
Selanjutnya di sini ada contoh soal, yaitu suatu obligasi memiliki nilai nominal atau face value sebesar 10.000. Jatuh tempo pada 10 tahun mempunyai harga pasar sebesar 8.000 dan menawarkan kupon rate sebesar 6% per tahun. Berapa nilai obligasi tersebut berdasarkan kondisi tingkat bunga yang berlaku sebesar 8%? Diketahui bahwa nilai obligasi sama dengan 10.000 dikali 8.000 sama dengan 80 juta. Diketahui bahwa nilai obligasi sama dengan 10.000 dikali 8.000 sama dengan 80 juta. Dan I atau pembayaran bunga pada tahun ke T sama dengan 8% dikali 80 juta atau nilai obligasi. Sama dengan 6.400.000. Dan VB atau nilai obligasi sama dengan 6.400.000 dikali 8% kali 10 ditambah 80 juta dikali 8% kali 10 sama dengan 6.400.000 dikali dengan 6,710 ditambah 80 juta dikali 0,463 sama dengan 42.944.000 ditambah 30 juta 40.000 sama dengan 79.984.000. Jadi, nilai obligasi berdasarkan tingkat bunga yang berlaku 8% sebesar 79.984.000. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.